Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Gulisti dengan NIM C1C02021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penyusunan anggaran konvensional. Pada materi ini terdapat 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama definisi anggaran konvensional, lalu yang kedua ada ciri-ciri anggaran konvensional, yang ketiga ada karakteristik dari anggaran konvensional, dan yang keempat kelemahan serta keunggulan dari anggaran konvensional. Yang pertama, definisi anggaran konvensional. Traditional budgeting system atau anggaran konvensional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya itu lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Yang kedua ada ciri-ciri anggaran konvensional. Ciri-ciri dari sistem anggaran tradisional atau konvensional. Yang pertama itu penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan inkrementalis. Pendekatan inkrementalis yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan data tahun sebelumnya sebagai dasar, menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa kajian yang mendalam atau kebutuhan yang wajar. Masalah utama anggaran tradisional itu adalah tidak memperhatikan konsep value for money. Lalu kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yang diajukan, bukan pada pertimbangan output yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan dibandingkan dengan target kinerja yang dikehendaki. Lalu yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item, yaitu didasarkan atas sifat natur dari penerimaan dan pengeluaran, serta tak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Penilaian kinerjanya tidak akurat karena tolak ukur yang digunakan hanya pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan. Metode line item budget itu tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara real item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Penyusunan anggaran yang menggunakan struktur line item ini dilandasi adanya orientasi sistem anggaran yang dimasukkan untuk mengontrol pengeluaran berdasarkan hal tersebut. Lalu yang ketiga itu cenderung sentralistis. Yang keempat bersifat spesifikasi, yang kelima tahunan, dan yang keenam menggunakan prinsip anggaran bruto. Yang ketiga karakteristik anggaran konvensional. Karakteristik dari anggaran konvensional atau anggaran tradisional ini adalah yang pertama sentralistis. Lalu yang kedua berorientasi pada input. Yang ketiga tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang. Lalu yang keempat line item dan inkrementalis. Yang kelima batasan departemen yang kaku atau rigid departemen. Yang keenam menggunakan aturan klasik. Lalu food accounting, prinsipnya anggaran bruto, serta bersifat tahunan. Yang keempat, kelemahan serta keunggulan dari anggaran konvensional. Kelemahan anggaran konvensional, yaitu yang pertama, hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Lalu yang kedua, pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Lalu yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output. Lalu yang keempat, sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Yang kelima, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Yang keenam, anggaran tradisional tersebut bersifat tahunan. Yang ketujuh, sentralisasi penyiapan anggaran ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Lalu yang ke-8, persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. Yang ke-9, aliran informasi atau sistem informasi finansial tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. Lalu selanjutnya keunggulan dari anggaran konvensional. Yang pertama itu penyusunannya relatif lebih mudah sehingga dapat membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. Lalu yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru
karena banyak dari kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, dengan menggunakan cara penyusunan ini, maka wilayah perselisihan menjadi sempit, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antara unit-unit yang berkepentingan terhadap anggaran. Sekian dari materi yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.